Ya, belum ngantuk ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada kesempatan yang baik hari ini, jadi tadi pagi kita sudah sesi pembukaan, saatnya sekarang kita berdialog bersama seluruh pemangku kepentingan terkait perdagangan emas fisik secara digital, termasuk inovasi untuk ekspor. Untuk itu mungkin kami narasumber yang akan kami panggil. Pertama, Bapak Gilang dari Direktur Ekspor Produk Pertambangan dan Industri dan Pertambangan dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Kedua, Bapak Tirta Karma Sanjaya, Kepala Biro di Pembinaan di Perdagangan Berjangka Komoditi. Ada selanjutnya Pak Anang dari Asosiasi Pedagang Emas. Nah, ini ada satu lagi ya, kayaknya satu lagi kan? Satu lagi ya? Satu lagi Ibu Anissa, influencer dari Indonesia. Ini Indonesia nih ya, bukan dari Turki kan? Baik. Kelebihan satu kan ya kursinya nih. Ya. Pak Danang. Oh iya, Pak Danang sampai lupa. Pak, mohon maaf ya Pak. Kok jadi lupa saya Pak Danang? Soalnya ingatnya Pak Teo. Mohon maaf Pak. Nah, ini Bapak yang punya powerful ya. Powerful di bidang kebijakan, Bapak Danang dari Kemenko Perekonomian. Baik. Apa kabar nih Bapak-bapak? Selamat sore Ibu. Selamat siang. Masih siang? Sore ya, udah sore benar. Baik, dari tadi pagi kita ngomongin emas digital, emas fisik secara digital. Mungkin saya itu agak bingung juga nih Pak Tirta sebetulnya ya, sebagai pembina perdagangan berjangka komoditi. Apa sih sebenarnya Pak yang melatar belakangi kenapa ini lahir gitu ya? Kenapa harus diatur oleh Bapepti emas fisik digital ini? Nah Bapak dulu diatur Bapepti. Ya, baik, terima kasih Bu Ses, moderator. Yang pertama tentu saja kita dalam hal ini Indonesia sudah mengadopsi dari sisi teknologi yang semakin pesat ya. Kita tahu sekarang teknologi yang dulu kita masih zaman teknologinya masih mesin uap, tapi emas juga sudah ada, tapi masih lebih banyak dijual secara fisik dan jumlahnya besar, termasuk perhiasan yang banyak. Kemudian sekarang sudah zamannya internet, Web3, semuanya itu sudah zamannya digitalisasi. Jadi semua pencatatan itu sekarang sudah pencatatan digital. Kenapa demikian? Tapi itu menjadi lebih mudah karena tertelusur dibandingkan kalau kita catat secara fisik. Jadi kalau Bapak Ibu beli emas, biasanya yang disimpan adalah bondnya ya. Jangan sampai hilang. Jadi pencatatannya aja ya yang secara digital. Yang pertama pencatatannya Bu. Itu kan selama ini permasalahan pencatatan bondnya kadang takut hilang dan sebagainya, kalau jual susah dan sebagainya. Nah kalau ini pencatatannya sudah pasti ada digital, tapi kemudian apa iya cuma dicatat digital doang gitu kan? Jangan-jangan emasnya nggak ada. Nah justru itu kita kelebihannya adalah pasar fisik emas secara digital itu emasnya ada di depositori, kemudian pencatatannya ada digital dan transaksinya juga mudah dan efisien, transparan karena semua digital. Tadi udah dilihat ya di luar, semua aplikasinya user friendly sekali dan bisa dicetak fisik. Kita ada contohnya tadi vending machine. Jadi keunggulannya udah jelas, semuanya itu membuat masyarakat menjadi mudah, kemudian transaksinya juga sangat efisien, kemudian
dari harga udah pasti transparan, nggak perlu lagi kalau jual tawar-menawar lagi dengan tokonya yang lama seperti itu. Kalau ini udah jual mengikuti harga perkembangan yang terkini, pasti update sekali seperti itu. Jadi Bapepti ngatur sejak tahun 2018 ya Pak ya? Ngatur sejak 2019. Oh 2019. 2019 kita atur, kemudian aturannya berubah berkali-kali. Insya Allah dalam waktu ke depan kita juga akan menyesuaikan beberapa kebijakan dari sisi aturan. Tujuannya supaya memberikan perlindungan bagi masyarakat dan juga memberikan kemudahan juga bagi para pedagang emas secara digital ini dalam hal persyaratan-persyaratan yang lebih baik ke depan. Untuk melayani apa? Untuk melayani masyarakat semua di Indonesia. Pak, tapi ada yang nego ke saya nih waktu itu ya, ngobrol. Ini katanya aturan Bapepti terlalu ketat dibandingin aturan yang lain gitu ya. Jadi bisa nggak aturannya dikendorin gitu Pak, supaya nggak begitu ketat ya? Ya, kalau aturan itu pasti akan menyesuaikan secara perkembangan zaman ya. Misalkan perkembangan digital nanti menyesuaikan bahwa digitalisasi itu untuk mempermudah, maka regulasi juga pasti akan menyesuaikan. Tapi yang paling utama kita kedepankan adalah bagaimana regulasi itu tetap memberikan perlindungan bagi konsumen. Nah ini nih. Ini yang paling penting. Jadi bukan cuma cari cuan berarti ya? Betul. Jadi perlindungan terhadap konsumen boleh, itu menjadi nomor satu Bapepti ya. Bapak Ibu dengerin ya. Ini ternyata perlindungan untuk masyarakat nomor satu dulu buat Bapepti ya. Yang kedua baru silakan cari cuan. Ikutin aturan-aturan itu karena tentu ini sudah dilakukan kajian-kajian ya Pak Teta ya, mendalam bahwa sebegitu ketat rasanya masih bisa cari duit juga gitu kira-kira ya Pak Anang ya. Sekarang ada berapa sih Pak Anang dari asosiasi ya yang berizin di Bapepti ya? Berapa Pak Anang kira-kira? Terima kasih Bu Ses, Udah banyak. moderator. Jadi saat ini total Bapak Ibu sudah ada 6 pedagang emas fisik digital yang Belum terdaftar banyak, di Bapepti seperti Ya. itu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu ingin melakukan transaksi secara digital, emas fisik secara digital, pastikan platformnya itu sudah terdaftar Bapak Ibu di Bapepti. Seperti yang tadi disampaikan sama Bu Olvi, jangan tergiur oleh diskon yang besar, jangan tergiur dengan keuntungan yang bombastis, tapi pastikan dulu keamanan dana dari Bapak Ibu sekalian seperti apa. Total sudah 6 Bu sampai saat ini, alhamdulillah. Boleh nggak disebutin 6 tuh apa biar masyarakat tahu ya? Baik, 6 Jangan yang punya Pak Anang dulu, belakangan. 6 ada platformnya, ada peluang. Peluang Ya. katanya, ada Ada peluang. ada Oke. Indogo, ada Syariah Coin. Sebentar, saya mau panggil orang yang peluang mana peluang? Perwakilan dari peluang. Perwakilan dari Boleh peluang berdiri. ada nggak? Ah silakan ke masyarakat, jangan ke saya ke sono. Ya. Ini perwakilannya Peluang. Bapak. Dan jadi nanti kalau masuk melakukan transaksi ke peluang, masuknya ke platformnya Pak Dimas. Lalu ada Indogo. Indogo. Indogo boleh berdiri Bapak Ibu dari Indogo, ada Pak Ada. Indra. Oh Pak Indra, nah, ini tadi cerita ya dengan susah payah dulu ya Pak Indra ya katanya. Lalu berikutnya ada Laku Emas. Laku Mas. Laku Emas dari Pak Rey, silakan Pak Rey. berdiri ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat di luar sana ada vending machine, itu adalah milik Laku Emas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah melakukan transaksi emas fisik secara digital itu bisa ditarik di vending machine yang dimiliki Laku Emas yang ada di beberapa titik. Betul ya Pak Rey, yang ada yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Oh ini Jadi- Laku nih kalau nggak salah yang ada di punya itu juga ya, toko fisiknya juga ada ya. Toko fisik, betul Bu. Apa namanya Pak? Butik Laku Emas. Oh butik Laku Mas. Ya ya itu udah lebih pasti lagi tuh. Lalu Oke. berikutnya ada Treasury, ada Bapak Nandi Bagus. Oh ada Silakan. Treasury. Ah itu Bapak. Iya, jadi kalau Treasury ini salah satu produk unggulannya punya koin Treasury, Bapak Ibu, yang bisa ditarik juga dari aplikasi. Bentuknya adalah Fine Gold, itu terdiri dari berbagai macam koin-koin, ada koin lunar, ada koin Idul Fitri, Ya dan lucu tadi seterusnya. saya lihat di luar. Ya, berikutnya ada Syariah Coin, ada Pak Aji. Syariah. Nah, ini yang agak unik ya. Berbasis syariah ya. Betul. Perbankannya tentu yang syariah juga ya. Yang akadnya beda katanya. Berikutnya ada Pak William, ini dari Quantum Metal, Ibu. Quantum mana? Oh, oke. Quantum Gold.
Jadi total kita 6 6. di Indonesia saat ini Bu yang sudah teregulasi oleh Bapepti. Terakhir ada ini Bu, ada ABI yaitu perantara pedagang. Bu, Pak Yudi mungkin boleh berdiri, Pak Yudi. Ada di belakang. Oh, di belakang. Ya, jadi selain pedagang emas fisik secara digital, ada perantara pedagang ini nanti akan mempertemukan calon pembeli dengan teknologi yang ada di bursa, Bapak Ibu. Seperti itu. Bursanya ada berapa yang mengelola ini, Pak Tirta? Bursanya di sini ada 2, karena bursa komoditi saat ini yang Bisa berjalan. ada 2, ada ICDX dan JFX. ICDX dan GFX. Kemudian ada clearingnya juga, karena yang menjamin Ya. transaksi. Jadi ada KBI dan ICH. Tadi saya dengar ada depositorinya juga ya? Betul, untuk masing-masing bursa itu ada custody-nya. Jadi ada 2 masing-masing custody di sini. Oke. Tuh Bapak Ibu ya, jadi betul-betul bisa dipastikan jadi dari bursa ICDX ada ICH-nya sebagai clearing, depositorinya apa namanya? Kalau Depository. dari grup ICH? Indonesia Logam Pertama ya. ICDX ICDX apa Logistik ininya? Berikat. Hah? ICDX Logistik Berikat. Logistik berikat. Oke. ICDX Logistik Berikat. Boleh nggak yang dari ICDX, clearing, ICH dan logistik berikatnya berdiri biar masyarakat tahu juga, silakan. ICH dari ICDX sama ini logistik berikat. Baik. Yang berikutnya yang nggak kalah penting juga ini BBJ tadi ya, Pak ya. BBJ berarti gandengannya dengan KBI ya, Pak Kanca ya, Pak. Silakan berdiri, Pak. Ini Jakarta Futures Exchange, JFX, dan KBI dengan depositorinya siapa, Pak? Mana depositorinya? Depositorinya dari JFX siapa? Genesis. Genesis Silakan, mana? Pak. Oh ini, Nah, Pak ini yang saya Genesis. cari-cari. Pimpinannya nih. Siap. Baik, jadi itu yang betul-betul kita pastikan dari Bapepti, sangat memastikan bahwa harus ada bursanya, ada clearingnya, ada depositorinya ya. Selain pedagangnya tentu ya harus ada pedagangnya. Nah ini tadi kita ngobrolin transaksi. Kalau saat ini transaksi emas fisik digital itu sebetulnya gimana Pak Tirta? Emas fisik secara digital ini dibandingkan 2 tahun lalu aja sangat pesat ya, apalagi dibandingkan tahun lalu kita udah secara nilai transaksi aja tadi sudah ditulis ya mencapai 55 triliun, berarti itu sudah hampir di atas 500% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lebih dari 500 ya, Betul. 500%. Jadi luar biasa, apalagi dengan transaksi secara volume 43 ton itu Volumenya berarti juga lebih dari dikali 400 dengan ya. harga sekarang kan sudah 1,4 ya. Yes, Sebenarnya. yes. Jadi luar biasa sekali, makanya nilainya dibanding dengan volume itu semakin meningkat. Harapannya sampai tahun akhir tahun kemungkinan berarti kalau secara proporsional berarti harus bisa mencapai 60 ya. Nah harapannya tahun depan dengan animo yang seperti ini, harapannya dengan pedagang yang nanti mungkin bertambah, ini baru 6 ya, baru 6 udah bisa jadi 60, berarti kalau bisa nambah lagi bisa jadi Tahun harusnya depan bisa kayaknya yakin sih saya pasti nambah. kita optimis misalkan Optimis kalau ya, tahun Pak depan Anang ya. kita bisa lebih banyak transaksi lagi walaupun belum bertambah misalkan dari 6, karena pasti animo untuk terkait investasi emas ini juga secara digital akan lebih banyak meningkat di masyarakat saya kira. Betul. Itu dari transaksi ke depan juga kayaknya menjanjikan meningkat tumbuh ya Pak ya, meningkat pesat nih kayaknya nih. Jadi kita siap-siap, tentu pedagangnya juga harus lebih banyak karena kan akan berbagi peran ya Pak ya. Nggak mungkin satu Indonesia dikelola 6 pedagang, rasanya nggak maksimal. Nah sekarang saya pengen masuk ke Pak Menko nih, Pak Asdep ya, mewakili Asdep. Sebetulnya Pak, dukungan dari Menko Perekonomian untuk emas fisik digital itu gimana ya Pak? Karena kan gini Pak, ini ada kekhawatiran juga dengan adanya rencana Bulyong ke depan, ini jangan sampai justru mematikan industri yang sudah diatur dengan baik ini ya kan, ini kan sudah diatur sedemikian rupa. Tadi kan dijelaskan juga bahwa aturan main yang diatur oleh Bapepti ini yang nomor 1 bukan cari duit loh Pak, bukan cari cuan. Nah, justru
kita harus melindungi terhadap konsumen. Kalau awalnya dulu iya, tadi Pak Teta menyampaikan juga banyak yang ilegal ya Pak ya. Jadi kerepotan di pasar karena banyak yang ilegal, ini memicu harus ada aturan oleh Bapepti, sehingga Bapepti diamanahkan. Rasanya oleh Menko juga ya yang mengamanahkan ini. Seperti kripto juga kan diamanahkan oleh Menko ya. Jadi yang susah-susah dikasih arahan oleh Menko nih. Jadi kita harus atur memang, betul, sepakat. Gimana Pak? Terima kasih Ibu Ses, Bapak Ibu yang saya hormati. Selaras dengan tusi Kemenko Perekonomian Ibu, kami mengkoordinasikan dan mensinergikan terkait dengan berbagai regulasi termasuk di emas ini Ibu, emas digital. Jadi pemerintah sangat mendukung sekali Bu. Kalau kita lihat dari perkembangan saat ini, memang sektor digitalisasi memang sangat didorong oleh pemerintah. Tidak hanya di sektor yang kita diskusikan saat ini, Bu, bahkan di lingkup internasional, pemerintah mendorong terwujudnya di dalam ASEAN DEVA terwujudnya paperless trading. Bagaimana satu perdagangan yang dilakukan melalui digitalisasi, sehingga sangat-sangat inline sekali Bu apa yang kita lakukan ini. Dan emas ini adalah sesuatu yang sangat ini ya, sangat suatu hal yang betul-betul merupakan satu investasi yang aman ya. Saya ingat betul di mana salah satu peneliti yaitu Selios pada tahun 2024 itu dia mengemukakan bahwa emas ini merupakan satu investasi yang sangat baik sekali di bawah reksadana, saham maupun kripto Ibu. Jadi yakinlah bahwa dengan digitalisasi yang dilakukan dalam perdagangan lingkup emas ini akan sangat-sangat baik sekali dan merupakan satu investasi yang sangat aman ya Bu ya. Berarti didukung ya oleh Menko Perekonomian ya. Siap Ibu. Langkah Bapepti itu Bapak Ibu, jadi nggak usah takut bahwa kita akan didukung oleh Menko Perekonomian karena memang ini jelas sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, bagaimana kita mandiri ya, swasembada. Ini swasembada berdikari di bawah kaki sendiri. Jadi kita juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan. Nah, salah satu yang bisa mendongkrak kinerja untuk kesejahteraan masyarakat ini ternyata industri emas, Pak Gilang. Nah, kalau dari tadi kan kita ngomongin emas untuk pasar domestik ya, kayaknya masih belum ada terobosan-terobosan untuk orientasi ekspor. Nah, dari Pak Gilang sendiri sebetulnya arah kebijakan untuk ekspor gimana nih Pak? Boleh nggak di-sharing? Bisa nggak? Mungkin nggak nih emas kita ini bisa orientasi ekspor juga kira-kira? Silakan Pak Gilang. Baik, terima kasih Bu Ses. Kalau kita melihat kebijakan ekspor emas ya khusus saat ini, itu memang kita tidak ada pengaturan ataupun batasan yang terlalu ketat. Jadi memang hanya menggunakan kebijakan laporan surveyor Bu. Jadi ketika kita ingin eksportasi, itu salah satu persyaratannya hanya LS aja Bu. Nah, kalau saya melihat kinerja ekspor emas dibandingkan impornya Bu, kita memang masih net exporter. Tapi kalau kita melihat dari produknya, untuk emas batangan sendiri, kita lebih banyak impornya dibandingkan ekspornya ternyata. Nah, ini yang mungkin perlu kita sikapi karena mungkin sejalan juga dengan tadi transaksi domestik kita untuk emas fisik secara digital juga mengalami peningkatan. Mungkin kebutuhan dalam negerinya juga lebih besar. Nah, mungkin upaya kita mungkin bisa mengekspor Bu, bagaimana tadi Ibu sampaikan kerjasama dengan negara lain, khususnya dengan bursa lain ya, bagaimana bisa kita cross border trade nih Pak, tadi Pak Tirta juga sampaikan, itu yang belum ada saat ini, mungkin itu yang bisa diekspor dalam bentuk kerjasama. Nah, itu PR tuh ya, berarti PR tahun depan gimana emas fisik secara digital ini bisa go global. Sekarang udah bagus ya, udah jadi raja di rumah sendiri kira-kira gitu ya. Tapi tahun depan bagaimana kita menjamah ke ekspor juga dan mengangkat kinerja neraca perdagangan menjadi lebih baik, menyeimbangkan neraca perdagangan karena itu menjadi cita-cita Kementerian Perdagangan. Kan ada tiga langkah besar yang harus dilaksanakan bersama arahan Pak Menteri nih ya, Pak Budi, Pak Mendak menyampaikan bahwa jaga pasar kita. Yang pertama, ini udah bagus nih Pak Anang, terima kasih teman-teman dari bursa, clearing, juga depository. Terus yang kedua, gimana mendongkrak ekspor.
kita bahu-membahu bersama Pak Gilang, dan nanti untuk pelatihannya kami juga akan gandeng bukan Pusdiklat, PPEJP, singkatannya apa sih PPEJP, itu susah banget. Pusat Pelatihan Ekspor katanya. Nah ini juga menjadi PR buat kita. Saya kira nggak bisa ekspor kita lakukan sendiri. Kita nggak juga terlalu keren juga ya untuk mengerjakan semua sendiri, super power nggak juga. Jadi tentu harus bersama Daglu dan juga PPEJP bagaimana meningkatkan kinerja ekspor emas secara digital ke depan. Ibu, kalau dari perspektif Ibu Anissa sebagai dari influencer, sebetulnya animo masyarakat gimana Bu untuk bertransaksi emas saat ini ya, emas digital ini kira-kira gimana Bu? Jadi saya sehari-hari itu kan edukasi ya Bu ya ke banyak pihak. Nah itu sebenarnya selalu ada pertanyaan tentang aman gak sih beli emas digital gitu. Jadi Paling nomor satu ya biasanya aman. iya, Kayaknya rata-rata ibu-ibu ya. ibu-ibu emang sukanya emas ya Bu ya. Emas kan ya. Tapi secara data juga bisa dicek. Padahal ada di rumah udah ada tuh emas ya. emas ya Bu ya. Tapi pengen beli lagi emas. Iya, Mana jadi sih ibu-ibu? secara data juga ada beberapa riset yang menemukan bahwa bahkan milenial dan Gen Z pun sebagian besar masih memilih investasi emas untuk masa depan mereka. Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh dapat anak-anak magang ya dari salah satu universitas lah. Mereka tuh ternyata sudah bertransaksi, tapi rada malu-malu gitu. Terus dia bilang, ibu sebetulnya kami tuh nyoba-nyoba, tapi dia nggak yakin ini sebenarnya masih ada nggak sih? Kayaknya bercanda gitu. Tapi namanya anak Gen Z ya, mereka pengen nyobain gitu loh. Jadi mereka coba. Dia kasih tahu nih saya transaksi di sini, tapi dia nggak tahu nih masih ada apa enggak. Nah jadi sebetulnya pulang tuh Bu literasinya, edukasinya ya, Pak Anang, siapa namanya Ibu, gimana Bu? Iya, jadi sebenarnya mereka memilih emas itu karena familiar ya. Orang tuanya dulu berinvestasi di emas, terus sekarang melihat logam mulia juga lebih mudah dibeli, bisa dibeli secara online meskipun bentuknya masih fisik misalnya, tapi mereka tahu cara kerjanya gimana. Nggak sesulit produk investasi lain yang kita harus mikirin gimana sih cara kerja reksadana misalnya gitu. Sulit, tapi kalau emas kita tahu nih, kita tinggal beli lalu kita jual. Nah itu yang pertama, jadi memang emas itu masih jadi salah satu pilihan investasi bagi milenial dan Gen Z. Tapi balik lagi pertanyaannya selalu, kalau beli emasnya itu secara digital aman atau enggak? Sebenarnya emas fisiknya ada apa enggak? Jadi sebetulnya yang diperlukan adalah awareness-nya lagi. Jadi apa aja sih bisa dibeli di mana aja sih, mana-mana aja sih tadi aplikasi yang disebutkan Pak Anang yang memang sudah ada legalisasinya gitu ya dari Bapepti, sehingga mereka nggak ragu lagi gitu. Karena masih banyak banget sih Bu yang khawatir takutnya nabung tapi kemudian emasnya nggak bisa dicairkan secara fisik. Iya. Nah berarti PR-nya tahun depan harus goes to kampus kali ya, goes to kampus ke masyarakat yang banyak perempuan lah ya, ibu-ibu, karena mereka tuh sebetulnya ingin juga membantu rumah tangga melalui transaksi ini, tetapi juga harus pasti, harus aman, karena nggak mau juga buang-buang uang nggak jelas gitu kan, kira-kira gitu ya. Nah, ini PR kita ibu-ibu ya Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu jangan kemana-mana ya, ini masih banyak nih. Ternyata nanti akan ada quiz di mana hadiah-hadiahnya itu sangat menarik dan tentu berkaitan dengan yang bling-bling ini, yang emas fisik secara digital. Pak Anang, dari 6 tadi ya Pak, Bapak sampaikan tadi ada 6. Sebetulnya di antara mereka bagaimana persaingan di antara mereka ini? Bersaing sehatnya gimana sih Pak Anang? Di antara 6 pedagang ini nih ya. Terima kasih Bu Alfi. Jadi di antara 6 pedagang ini Ibu, persaingan usaha pasti ada ya Bu. Tapi kami ingin persaingan itu tetap menjadi persaingan yang sehat, karena kami tujuannya ini ingin mengembangkan industri emas fisik digital di Indonesia ini semakin maju Bu. Maju dalam hal apa? Dalam hal pengguna dan juga transaksi. Sehingga kami sering sekali melakukan diskusi Bu. Diskusi khususnya itu bagaimana kita mendorong agar pelaku usaha ini bisa lebih, kalau meminjam bahasanya Pak Tirta itu dari sudut pandang pengusaha itu jadi lebih bisa berkembang gitu ya bisnisnya, sehingga
belakangan ini diskusi yang kita adakan itu untuk bagaimana caranya agar regulasi-regulasi yang mengatur industri emas fisik digital ini bisa juga mengakomodir kepentingan para pengusaha dunia usaha gitu, tapi juga tidak melonggarkan atau melepas keamanan daripada transaksi nasabah itu sendiri. Itu tadi sampaikan Pak Tirta ya, Betul, ada Ibu. usulan dari para pedagang ya, Betul, Bu. para pelaku Betul. untuk memperbaiki, menguatkan regulasi yang ada di Bapepti ya, dan Betul. mengencourage lebih banyak, menciptakan, menumbuhkan lebih banyak para pedagang ya. Satu lagi Bu, jadi kami juga ingin sebenarnya pedagang ini jumlahnya semakin bertambah Bu Olvi. Kenapa? Karena semakin bertambahnya jumlah pedagang itu artinya masyarakat yang akan terliterasi, terinformasi mengenai emas fisik digital ini akan lebih banyak Bu. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi mengenai emas digital, itu akan semakin banyak Bu yang mengadopsi transaksi dari emas fisik menjadi emas digital. Hanya kalau memang ada kebutuhan emas fisik, mereka tinggal tarik dari platform emas digital tersebut. Seperti itu. Setuju Pak. Rasanya itu sudah dikaji juga ya oleh timnya Pak Tirta dan Pak Alison ya dari biro di di Bapepti, dan insya Allah sebagai bonus akhir tahun mudah-mudahan bisa selesai ya, bonus akhir tahun, nggak pakai paket lama kalau kata Pak Kepala Bapepti. Baik, nanti dalam rancangan kita mungkin kita akan undang juga Menko nih Pak Tirta dalam pembahasan peraturan Bapepti, walaupun nggak wajib ya, tapi saya kira Pak Gilang, dari Menko harus dilibatkan karena ini adalah milik kita bersama. Memang yang atur Bapepti, tapi itu aturan untuk semua. Pemerintah mengatur ini untuk masyarakat. Jadi ini dari kita untuk kita. Rasanya sangat bijak Pak kalau juga dapat melibatkan kementerian lembaga terkait ya Pak Tirta, nanti kami titip untuk diajak serta bagaimana mengencourage kementerian lembaga terkait juga memiliki belongings, karena judulnya peraturan Bapepti, rasanya punya Bapepti doang, padahal enggak, bukan. Bapepti itu yang ngatur doang, tapi masukannya dari masyarakat gitu. Jadi rasanya itu sih menurut saya itu yang perlu kita dorong ke depan ya Pak Tirta ya. Bagaimana mengajak serta kementerian lembaga terkait. Baik, yang lain saya boleh nggak dapat masukan dari audiens? Boleh kali ya? Boleh. Ini kan ada asosiasi dari Aspertindo, Pak Udi mana Pak Udi? Oh itu Pak Udi di depan. Pak Udi, ini kan kita mau ada beres-beres nih Pak, dan ada langkah ke depan 5 tahun ke depan itu arahan Pak Kepala Bapepti itu bagaimana menguatkan transaksi multilateral katanya Pak Udi ya. Transaksi emas ini kayaknya bisa ya Pak Udi ya. Jadi salah satu komoditi andalan kita ya Pak Udi. Boleh dikasih mic-nya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Betul. Ini juga memang momen terbaik buat kami sebagai pelaku perdagangan berjangka komoditi, di mana memang banyak hal yang saat sekarang ini menjadi concern kami sebagai pelaku. Salah satunya memang harapan ke depan seperti apa ini setelah banyak hal yang terjadi di belakangan ini. Salah satunya mungkin yang perlu kita harus kuatkan adalah memang transaksi perdagangan berjangka yang berbasis komoditi, dan dalam hal ini di teman-teman di sini pelaku-pelaku pedagang emas fisik, emas ini akan menjadi bagian yang penting untuk bisa dikembangkan menjadi perdagangan berjangka komoditi berbasis komoditi, dan itu betul banget. Jadi emas salah satu andalan kita ya, confirm ya. Betul. Oke, checklist katanya, kalau kata Raffi Ahmad checklist, confirm. Nih soalnya saya udah dibisikin Pak Tirta juga, Ibu itu udah masuk katanya di Renstra Bapepti 5 tahun ke depan, ya Pak Tirta ya, masuk itu di dalam penguatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. GFX gimana nih Pak? Sambutan GFX, boleh nggak saya dapat suara dari bursanya? Silakan Pak Kanca. Mungkin kalau dari saya Bu, emas memang kalau kita lihat di beberapa negara itu merupakan komoditi yang lebih mudah untuk dijadikan kontrak berjangkanya.
Dan juga mungkin yang lebih penting karena kita sebagai konsumen emas, jadi banyak bursa-bursa di luar ini exchange yang mereka nggak punya produknya tapi mereka menjadi konsumen itu lebih banyak yang berhasil di luar negeri. Jadi saya sangat yakin kalau emas ini akan jauh lebih mudah dikembangkan untuk di bursa berjangka ketimbang komoditi-komoditi lainnya. Setuju, sepakat. Terima kasih Pak Kanca. HDX gimana Pak Fajar? Kasih mic-nya. Saya pengen dapat komitmen nih ya, karena kan ini nggak bisa dikerjain sama Pak Pak Tirta sendirian nih, repot kasihan Pak Tirta nih. Silakan Pak. Terima kasih Bu Olvi. Kalau bagi kami mungkin ya sebagai pelaku usaha juga, memang tadi juga Pak Udi sudah menyampaikan juga bahwa Undang-Undang P2SK mungkin bagi kami masih ada sedikit boleh dibilang keresahan atau pertanyaan atau apa ke depan. Karena apa? Mungkin saya bisa sampaikan. Pertama tentang bullion bank. Media sekarang juga mungkin beberapa hari terakhir ini kan banyak sekali mengangkat tentang bullion bank. Tapi salah satu fungsi dari bullion bank di situ ada sisi perdagangan. Bapak jangan ke sini, nanyanya ke situ. Menko Perekonomian. Kebetulan ada dari Pak Menko. Ada tentang perdagangannya loh Pak ya. Dan tentang perdagangan ini yang mungkin secara KL kan ya kami sangat tahu bahwa ini kan di Kementerian Perdagangan mungkin. Tapi bahwa untuk di Bullion Bank itu jelas bahwa pengawasannya mungkin di sisi otoritas jasa keuangan. Nah, saya rasa juga mungkin nanti penting juga Pak untuk mengharmonisasikan ke depannya seperti apa pertama. Yang kedua adalah tentang ya ini buat teman-teman semua pelaku emas digital dan pasar fisik. Nah saat ini juga tentang keberadaan bullion tadi itu juga sudah ditangkap juga oleh pasar modal. Karena apa? Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat mungkin akan mengeluarkan ETF dengan underlyingnya emas. Nah kalau tadi dikatakan Bapepti adalah sebagai regulator untuk hard commodity, tentunya hal ini juga bila memungkinkan diharmonisasikan juga Bu. Iya kan undang-undang PBK-nya mengamanahkannya underlying commodity itu adanya di Bapepti Pak, di Kementerian Perdagangan. Gimana nih Pak dari ASDEP Pak Menko lagi. Ya saya kira benar nih, ini kita nih kurang ngobrol nih ya, kurang harmonisasi, kurang ngobrol nih kayaknya nih ya. Ya kasihan masyarakat kalau kayak gini caranya kan. Gimana Pak? Terima kasih Ibu. Pada prinsipnya tentu pemerintah dalam satu sisi tentu ingin mendorong bagaimana perekonomian itu tumbuh berkembang dan pengusaha maupun masyarakat juga lebih baik kondisinya, lebih sejahtera ya Bu. Saya juga sangat setuju sekali Bapak, dan itu sesuai dengan tusi kami bahwa koordinasi itu menjadi satu titik poin, satu titik penting. Bagaimana dengan melalui koordinasi tersebut, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu akan betul-betul inline dengan apa yang menjadi harapan dari masyarakat dan pengusaha. Terima kasih Bapak, masukannya kami catat betul dan akan kami sampaikan ke pimpinan Bapak. Terima kasih. Baik, ada lagi? Dari saya langsung lempar ke audiens ya, biar jangan dari kita buat kita. Silakan dari akademisi, saya mau dengar suaranya di belakang. Kalau ada, boleh silakan. Kalau boleh dari mana? Silakan Mbak, Mas, silakan. Saya kasih 3 ya, rasanya 3 cukup ya. Waktunya habis kan? 3 cukup ya. Silakan. Dari mana nih? Iya, dari tadi. Dari mana? Dari PT Laku Emas Indonesia. Oh, Laku, siap. Ya, tadi sudah disampaikan siapa yang influencer ya? Anissa. Ibu Anissa ya, memang di lapangan ini menjadi sebuah sebuah isu ketika calon customer atau konsumen itu menanyakan aman gak sih kita menyimpan emas dalam bentuk digital. Nah, berita-berita yang saya baca tuh di mana-mana ketika perusahaan mengajukan izin atau melakukan koreksi ke pemerintah terkait bisa nggak sih ada satu lembaga seperti perbankan, lembaga penjamin simpanan.
LPS. Apakah Bapepti akan membangun sebuah lembaga seperti layaknya OJK seperti itu? Terima kasih. Nanti tak dong, mangga Pak. Selama ekosistem emas ini tentu saja walaupun memang saat ini kan ekosistem sesuai dengan undang-undang perdagangan berjangka komoditi itu umumnya itu penjamin untuk terkait dengan dana nasabah dan mekanisme penyelesaian transaksi itu sudah ada clearing. Nah dalam hal ini clearing juga dana untuk segregated account-nya itu untuk nasabah itu juga disimpan dalam hal ini ada rekening perbankan. Nah perbankannya pun tidak semua perbankan itu juga bisa untuk menjadi masuk di dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi ini. Karena perbankannya ini pun harus disetujui oleh Bapepti sebagai bank penyimpan dana margin BPDM. Nah jadi sebenarnya konsepnya di PBK ini transaksi itu sebenarnya sudah dijamin karena ada di rekeningnya terpisah sendiri. Jadi misalkan kalau untuk emas misalkan ditambah lagi jaminannya. Jadi kalau tadi emas kita beli yang konvensional yang kita harus nyimpan di rumah dan sebagainya. Kalau ini sudah dijamin emasnya itu walaupun tercatatnya digital, laporannya digital, transaksinya juga digital, tapi emasnya itu sudah disimpan di custody tadi. Di sini kalau misalkan transaksinya yang pedagang emasnya yang terafiliasi kepada ICDX ada di ICDX Logistik Berikat. Kemudian kalau yang BBJ ada ke Kinesis seperti itu. Jadi emasnya itu udah pasti dijamin. Itu sebagai lembaga penjamin tuh untuk jadi emas secara sebetulnya fisiknya. konsepnya itu sebenarnya udah diadopsi dong Sudah. oleh peraturan Bapepti. Nah Emas itu secara jawabannya. fisiknya udah dijamin. Udah di ada custody. lembaganya. Untuk dananya sudah dijamin juga. Ada Di perbankannya, karena ada ya kan, terkonek dengan Pak? perbankannya juga. Nah, iya itu jawabannya. Jadi udah kalau bicara jaminan sudah lebih dari cukup ya rasanya. Tinggal pengawasannya dan bagaimana integrasinya ini menjadi lebih terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi ada clearingnya, ada depository tadi Pak Tita menyampaikan dan ada bank-banknya juga diperiksa dengan baik oleh Bapepti ya. Nggak asal-asalan diberikan amanah itu. Boleh nggak saya dapat suara perempuan? Silakan. Namanya siapa? Dari mana? Cukup. Novi dari Kinesis Monetary Indonesia. Mau bertanya kepada Ibu Anissa Steviani. Izin tadi sempat disampaikan bahwa tantangan saat ini ya untuk perdagangan transaksi fisik emas secara digital ini adalah menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat khususnya Gen Z yang tadi katanya masih sekedar mencoba-coba nih. Mungkin tadi saya sempat lihat di luar juga mulai dari harga 5.000 tadinya bisa dibeli, kemudian 10.000 rasanya ini tepat dengan uang jajannya Gen Z gitu. Gimana ya caranya untuk teman-teman pedagang ini bisa menarik perhatian generasi muda untuk mulai menabung atau mulai melakukan transaksi fisik emas secara digital. Seperti itu, terima kasih. Jadi sebenarnya tantangannya adalah emas itu di satu sisi emas dianggap familiar dan mudah gitu ya, tapi di sisi lain juga dianggap kolot banget sih gitu. Masa zaman sekarang nabungnya masih emas, itu masih ada banget yang kayak gitu. Karena kan kalau yang dipamerin di sosmed tuh tradingnya kripto ya, tradingnya koin, tradingnya saham, kelihatan gitu naiknya tuh bisa ribuan %, nggak kayak emas yang naik pelan-pelan. Jadi selain edukasi tentang kita bisa beli di aplikasi yang aman, juga tentang kenapa sih emas ini menarik gitu. Kalau aku bisa dimulai karena audiensku banyak ibu-ibu, aku bisa memulainya dari ternyata emas itu bisa loh melawan inflasi dana pendidikan. Jadi kalau dana pendidikan itu kan yang beredar di sosial media tuh katanya 10%. Datanya dari mana gitu. Kalau data BPS itu cuma sekitar 3% per tahun. Dan itu kekejar untuk dikejar dengan emas. Jadi contohnya ini ada ibu-ibu anaknya baru lahir, mau nabung dana pendidikan untuk anaknya kuliah.
itu tuh bisa banget dikejar dengan emas gitu. Nah, jadi diberikan contoh real sebenarnya kita bisa kejar apa aja sih tujuan-tujuan keuangan yang bisa dipenuhi lewat emas. Nah, kalau untuk anak-anak Gen Z mungkin disesuaikan aja nih tujuannya. Kalau ibu-ibu kan biasanya concernnya anak gitu ya, dana pendidikan. Biasanya tuh mereka masih pengennya tuh beli rumah atau mungkin liburan, pengen keliling dunia, pengen beli sesuatu. Selama long term, jangka panjang di atas 5 tahun itu emas itu bisa banget digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi angle-nya ke sana. Apa aja sih tujuan-tujuan keuangan yang bisa dicapai dengan berinvestasi emas? Jadi untuk target jangka panjangnya apa gitu ya? Yang Betul, bisa dimulainya dari situ ya, Bu. mulainya dari situ ya, karena kan beda-beda aim-nya ya, beda-beda targetnya dari setiap konsumen. Ya, betul. Ya. Ada lagi? Satu lagi rasanya cukup ya? Kalau ada satu silakan. Pertanyaannya udah banyak soalnya dari media. Baik, kalau tidak ada rasanya kita cukupi ya pertemuan dialog kita pada terima kasih banyak Pak Tirta, Pak Anang, Bu Pagilang, Bapak dari Asdep, dari Menko, Ibu Anissa. Rasanya ini bukan yang terakhir, jadi justru hari ini kita mau menjalin silaturahmi kerjasama ke depan. Saya nggak mau gandeng Pak Tirta aja ya, bosen sama Pak Tirta aja berduaan. Jadi saya ingin gandeng semua nih, bapak-bapak yang ada di sini, termasuk juga masyarakat kita, hadirin para peserta dari literasi dan pameran emas secara digital yang hadir pada kesempatan yang baik hari ini. Jangan lupa di luar masih ada pameran, silahkan dicoba, silahkan bertransaksi. Dan kita juga Baik, terima kasih banyak Bu Ovi. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk sesi panel discussion kita pada sore hari ini. Ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber dan moderator yang telah memandu diskusi panel kita. Dan langsung saja kami mengundang Bapak. Lihat sini Bapak. Boleh lihat kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, boleh ini baik. Lihat sini Bapak, yuk boleh lihat sini 3, 2. Telah berbagi ilmu dan insight juga pastinya terhadap kemajuan dari Sini Bu, Ibu ada dari Ibu Anissa, Serianisa Kusernasari, Bapak Danang Sri Wibowo, Bapak Tirta, kami stasiun dan Oke, good. Foto sama nanti. ya. Boleh geser semua, Pak. Oke, boleh bergeser lagi. Boleh 2, 1, boleh lihat ke arah kamera. Sekali lagi dalam 3, 2, 1. Dan sekali kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian atas sesi panel discussion kita. Kita di era digital yang harapannya bisa dan pastinya pengetahuan baru juga video dari Bapepti strategis yang tadi sudah kita bahas juga secara lebih mendalam. Hadirin sekalian, selanjutnya juga akan ada kepada para hadirin sekalian yang telah